Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai klasifikasi material berdasarkan sifat magnetik. Seperti yang saya telah jelaskan di video sebelumnya, material fungsional adalah material yang memiliki sifat asli yang memberikan suatu fungsi spesifik. Pada video kali ini, kita akan fokus untuk membahas material yang memiliki fungsi spesifik sebagai magnetik. Beberapa material yang memiliki sifat magnetik antara lain besi, ferrosilikon, campuran nikel seng dan mangan seng, ferit, serta mahemit. Material pertama yang akan kita bahas mengenai sifat magnetiknya adalah besi. Besi merupakan unsur kimia dengan nomor atom 26. Besi merupakan unsur keempat terbesar yang terdapat pada kerak bumi. Besi memiliki bilangan oksidasi yang beragam. Besi memiliki struktur kristal BCC atau body centered cubic. Besi juga memiliki 4 jenis isotop yang stabil, yakni 54 Fe, 56 Fe, 57 Fe, dan 58 Fe. Produksi besi murni dilakukan dari campuran oksidanya dengan menggunakan furnace. Pada skala industri, produksi besi diawali dari pengolahan biji besi yang biasanya berasal dari hematit dan magnetit. Biji besi tersebut direduksi menjadi logam dalam suatu reaksi karbotermal, yakni perlakuan dengan menggunakan karbon. Konversi ini biasa dilakukan dalam furnace pada temperatur sekitar 2000 derajat Celcius. Besi adalah logam yang paling banyak digunakan, mencakup hingga 92% dari produksi logam di dunia. Biayanya yang rendah dan kekuatannya yang tinggi membuat besi sangat diperlukan dalam berbagai aplikasi teknik seperti pembangunan mesin dan peralatan mesin. Misalnya mobil, kapal, dan komponen struktur bangunan. Besi memiliki peran dominan pada bidang metalurgi. Senyawa besi banyak digunakan baik dalam industri dan bidang lainnya. Katalis besi secara tradisional digunakan dalam proses Haber-Bosch untuk produksi amonia dan proses Fischer-Tropsch untuk konversi karbon monoksida menjadi hidrokarbon pada bahan bakar dan pelumas. Kemudian serbuk besi dalam pelarut asam banyak digunakan dalam reduksi bicam untuk mereduksi nitrobenzen menjadi anilin. Kemudian material kedua yang menunjukkan sifat magnetik adalah ferrosilikon. Ferrosilikon adalah paduan zat besi dan silikon dengan kandungan silikon berkisar 15 hingga 90%. Campuran ini mengandung silika besi yang tinggi. Ferrosilikon dibuat dari reduksi silika atau pasir silika yang mengandung besi. Aplikasi ferrosilikon adalah sebagai bahan dasar silika untuk mereduksi logam dari bentuk oksidanya menjadi bentuk murni atau campuran besi. Ferrosilikon digunakan untuk menghasilkan silikon atau campuran silikon. Material ini memiliki sifat anti korosi dan tahan terhadap temperatur tinggi. Ferrosilikon juga banyak digunakan sebagai bahan pelapis pada elektroda. Selain itu, material ini juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembuatan campuran dasar seperti magnesium ferrosilikon. Kemudian ferrosilikon
juga digunakan sebagai bahan tambahan pada besi untuk mengatur kandungan silikon di dalamnya. Material berikutnya yang memiliki sifat magnetik adalah ferrit. Seperti yang kita ketahui, material yang mengandung sifat sebagai magnet terbagi atas 3 jenis, yakni soft magnet, semi-hard magnet, dan hard magnet. Contoh dari soft magnet adalah mangan seng. Contoh dari soft magnet adalah ferrit mangan seng dan ferrit nikel seng. Sedangkan contoh dari semi hard magnet adalah ferrit kobalt. Dan contoh dari hard magnet adalah ferrit strontium dan ferrit barium. Hard ferrit memiliki koersivitas tinggi sehingga sulit mengalami kerusakan magnet, sehingga digunakan dalam pembuatan magnet permanen untuk berbagai aplikasi seperti magnet kulkas, pengeras suara, dan motor listrik. Sedangkan soft ferrit memiliki koersivitas rendah, sehingga mudah mengubah magnetisasinya dan bertindak sebagai konduktor medan magnet. Material berikutnya yang menunjukkan sifat magnetik adalah nikel seng dan mangan seng. Nikel seng dan mangan seng merupakan campuran material yang tergolong pada soft ferrit. Mangan seng memiliki permeabilitas dan induksi saturasi yang lebih tinggi dibandingkan nikel seng. Akan tetapi, nikel seng menunjukkan resistivitas yang lebih tinggi dibandingkan mangan seng. Nikel seng dan mangan seng digunakan dalam inti transformator atau elektromagnetik. Kedua material ini memiliki koersivitas rendah. Dengan adanya koersivitas rendah, mengindikasikan bahwa magnetisasi material dapat dengan mudah membalikkan arah tanpa menghilangkan banyak energi. Karena kehilangan energi yang relatif rendah pada frekuensi tinggi, kedua material ini banyak digunakan dalam inti transformator radio frekuensi dan induktor penyimpanan energi mode saklar, serta antena loopstick yang digunakan di radio. Material selanjutnya yang juga menunjukkan sifat magnetik adalah mahemit. Mahemit adalah jenis dari oksida besi. Mahemit memiliki struktur ferrit spinel yang sama dengan magnetik dan juga ferimagnetik. Karena sifat magnetiknya, mahemit banyak digunakan di berbagai bidang. Mahemit dimanfaatkan pada alat perekam audio. Rekaman audio menggunakan pita asetat magnetik telah dikembangkan pada tahun 1930-an. Menggunakan bubuk magnetit sebagai media perekam. Mahemit banyak digunakan sebagai katalis untuk sintesis amonia. Selain itu, mahemit juga digunakan untuk mengkatalisis pemecahan hidrogen peroksida menjadi radikal bebas hidroksil dan menguraikan kontaminan organik seperti paranetrofenol yang dihasilkan dari proses kimia pada penyulingan minyak, manufaktur petrokimia dan kertas, serta produksi cat, plastik, dan pestisida. Selain itu, mahemit dalam bentuk mikro dan nanopartikel digunakan dalam beberapa aplikasi dari biomedis hingga lingkungan. Salah satu penggunaannya adalah untuk pemurnian air. Metode ini bekerja dengan partikel radioaktif dan karsinogenik, menjadikannya sebagai alat pembersihan penting dalam kasus logam di dalam perairan. Demikianlah video kali ini yang membahas mengenai klasifikasi material berdasarkan sifat magnetik.
Semoga bermanfaat dan terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.